Bab 102. Kekuatan sesungguhnya Raja Beruang Bumi. Setelah komunikasi sulit dengan macan tutul ungu, warrior yang akhirnya mengerti kenapa ia menyerah. Kali ini tidak ada cara lain, meskipun macan tutul ungu tidak menyerah, dia juga akan menyerah. Karena Raja Beruang Bumi yang ada di depannya ini memiliki status yang berbeda. Raja Beruang Bumi bukan penduduk asli di Gunung Penghancur Jiwa, ia berasal dari Kekaisaran Monster Hitam Pegunungan Puluhan Ribu. Di Pegunungan Puluhan Ribu memiliki kekaisaran yang besar, semuanya adalah monster hitam, tidak ada umat manusia. Selain itu, Kekaisaran Monster Hitam ini memiliki sistem yang sempurna, tidak hanya dalam politik maupun militer. Kekaisaran Monster Hitam ini sangat sempurna. Intinya, Raja Beruang Bumi adalah prajurit yang diutus Kekaisaran Monster Hitam untuk menjaga Gunung Penghancur Jiwa, agar tidak dijajah oleh umat manusia. Jika warrior yang membunuh dia, maka akan menerima pembalasan dari Kekaisaran Monster Hitam. Akibat ini warrior yang tidak mungkin bisa menanggung, ini juga alasan kenapa macan tutul ungu menyerang. Jika Raja Beruang Bumi ini mengikuti warrior yang berarti tidak menjalankan tugas dengan baik, dia akan hukum, pil monster akan dicongkel. Kesimpulan adalah monster hitam tahap Raja Puncak ini tidak mungkin mengikuti warrior yang merasa jika bukan karena alasan Raja Beruang Bumi, mungkin Raja Beruang Bumi bisa mengikutinya, yang lebih pastinya adalah mengikuti macan tutul ungu. Warrior yang merasakan bahwa Raja Beruang Bumi ini sangat menghormati Raja Beruang Bumi, rasa hormat ini bukan karena takut seperti silver mereka, melainkan hormat dari dalam hati. Ini membuat warrior yang semakin penasaran dengan status macan tutul ungu ini. Yang paling penting, Raja Monster ini sudah tidak mungkin. Tapi warrior yang juga tidak terlalu kecewa, bisa mendapatkan adalah keberuntungan, tidak mendapatkan yang bukan takdirnya. Ini adalah karakter warrior yang meskipun tidak bisa menundukkan Raja Monster ini, tapi juga tidak menghalangi warrior yang menjalin hubungan baik dengannya. Tentu saja, semua ini karena Raja Beruang Bumi menghormati macan tutul ungu. Di bawah permintaan warrior yang, Raja Beruang Bumi menyetujui bertarung dengan warrior yang, tapi tatapan meremehkan tetap terlihat. Jika bukan karena macan tutul ungu, dia tidak hanya meremehkan melainkan mengabaikan. Pandangan meremehkan Raja Beruang Bumi, warrior yang tidak peduli, dia mengerti cara hidup di Pegunungan Puluhan Ribu. Asalkan memiliki kekuatan kuat, baru akan dihormati. Raga warrior yang dan Raja Beruang Bumi berbeda sangat jauh. Di depan raga raksasa Raja Beruang Bumi, warrior yang terlihat sangat kecil. Warrior yang kali ini tidak menggunakan tangan kosong melawan Raja Beruang Bumi. Kekuatan Raja Beruang Bumi bukan dia yang bisa menahannya. Juga tidak perlu seperti ini. Memanfaatkan Raja Beruang Bumi melatih teknik pedang akan lebih baik. Raja Beruang Bumi melihat warrior yang dan tidak bergerak, ia pun menunggu warrior yang bergerak. Warrior yang juga tidak basa-basi, energi hitam bergerak, pedang panjang muncul cahaya emas, pedang panjang menebas ke arah Raja Beruang Bumi, cahaya emas yang tajam pun terbang ke arah Raja Beruang Bumi. Melihat energi hitam emas menebak kemari, Raja Beruang Bumi pun kaget dan mengangkat telapak tangannya menahan. Bam! Terdengar suara ledakan energi yang kuat. Energi hitam emas tidak menembus telapak tangan Raja Beruang Bumi, tapi menusuk luka di telapak tangan Raja Beruang Bumi. Melihat luka yang ada di telapak tangan, tatapan Raja Beruang Bumi mulai serius, tatapan meremehkan sudah hilang. Melihat teknik pedang spiritual masih tidak bisa melukai Raja Beruang Bumi, warrior yang menghirup napas dalam-dalam, sekuat tenaga, niat pedang memancar menyelimuti Raja Beruang Bumi. Merasakan niat pedang warrior yang, mata Raja Beruang Bumi pun membuka lebar,
Tidak berani meremehkan lagi, energi pun mulai memancar keluar, melawan niat pedang warrior yang. Kaki kanan dengan kuat menghentak, warrior yang pun menyerbu, menggenggam pedang panjang menebas ke arah Raja Beruang Bumi. Energi pedang emas pun menembak ke arah Raja Beruang Bumi. Raja Beruang Bumi tidak menghindar, juga tidak bisa menghindar, sama seperti melawan Partai Yuan. Telapak beruang raksasa bisa menghantam ke energi pedang warrior yang. Bam! Energi pedang lenyap, tapi di telapak raksasa muncul luka yang lebih banyak. Luka ini juga semakin besar dan dalam. Warrior yang tidak berhenti, setelah mengetahui kekuatan Raja Beruang Bumi, dia tidak bertarung jarak dekat dengan Raja Beruang Bumi, melainkan dari sekeliling menggunakan energi pedang menyerang Raja Beruang Bumi. Meskipun energi pedang tidak bisa membuat luka parah bagi Raja Beruang Bumi, tapi untung saja, pertarungan 1 jam di bawah serangan energi pedang, di badan Raja Beruang Bumi pun muncul banyak bekas luka. Tidak lama kemudian, Raja Beruang Bumi mengetahui tidak bisa dengan paksa melawan energi hitam emas ini, dia pun melihat warrior yang jauh, telapak beruang memukul kuat permukaan tanah kembali bergoyang. Tentu saja, di bawah kekuatan talenta, Raja Beruang Bumi, warrior yang berencana menembak energi pedang pun bergetar, alis pun berkerut. Di saat ini, Raja Beruang Bumi memanfaatkan waktu langsung menyerang, telapak tangan yang lebih besar dari badan warrior yang pun menghantam ke arah warrior yang. Jika terkena hantaman ini, warrior yang tidak babak belur juga akan setengah mati. Pusing warrior yang tidak lama, hanya dalam beberapa detik energi ini pun dibersihkan dengan niat pedang, tapi sudah terlambat, hanya dalam waktu beberapa detik, telapak Raja Beruang Bumi sudah ada muncul di atas kepalanya. Tidak banyak berpikir, warrior yang menyimpan pedang, lalu energi hitam seketika memancar, niat pedang pun mengalir keluar. Di saat telapak beruang hanya berjarak setengah meter dengan warrior yang berteriak kuat, kaki kanan menghentak kuat lompat ke atas, menyerbu ke arah telapak beruang. Di waktu bersamaan, tangan kanan warrior yang mendadak menarik pedang. Sebuah cahaya emas membumbung tinggi ke langit. Krot! Warrior yang bersama pedang menembus telapak beruang, di udara. Warrior yang membalikkan badan, kembali menarik pedang menusuk ke arah bagian atas telapak beruang. Telapak tangan yang ditusuk warrior yang, Raja Beruang Bumi pun menjerit tragis, lalu melihat warrior yang kembali menusuk telapak tangannya. Raja Beruang Bumi tidak berani menahan paksa lagi, menarik telapak tangan, dengan badan menabrak ke arah warrior yang. Melihat telapak tangan yang ditarik dan badan Raja Beruang Bumi menabrak, ekspresi warrior yang berubah, ujung pedang menebas ke arah permukaan tanah, meminjam pantulan energi pedang terbang ke atas, lalu kembali menebas ke arah badan Raja Beruang Bumi. Krot! Energi pedang emas kembali menebas ke arah Raja Beruang Bumi. Kali ini Raja Beruang Bumi tidak menghindar, membiarkan energi pedang menghantam ke dadanya. Di saat energi pedang menghantam dadanya, ia pun sudah muncul di depan warrior yang, dengan raga raksasa menabrak ke arah warrior yang. Warrior yang ingin menghindar, tapi tidak sempat. Raja Beruang Bumi dengan cara melukai sendiri untuk menyerang, dia sama sekali tidak memikirkan, jadi dia sama sekali tidak bisa menghindar. Bam! Ledakan yang super nyaring, warrior yang pun terbang dengan cepat ke belakang hampir belasan meter. Terdengar suara, bam, badan langsung jatuh di bukit yang jauh itu. Melihat kondisi ini, ekspresi macan tutul ungu yang menonton pun berubah. Muncul cahaya ungu, tapi di saat ini merasakan sesuatu, cahaya ungu yang baru dipancarkan pun kembali masuk ke dalam tubuhnya. Raja Beruang Bumi yang di sampingnya melihat ini, dalam hati pun merasa lega. Ini semua karena warrior yang melukai telapak tangan,
membuat dia mengamuk. Jadi serangan selanjutnya pun tanpa belas kasihan. Setiap serangan adalah serangan mematikan. Sekarang teringat pun panik, karena ia sudah berjanji dengan macan tutul ungu untuk tidak membunuh. Tapi sekarang, manusia ini mati karena satu hantaman dia. Untung saja, macan tutul ungu misterius ini tidak ada pemikiran untuk membunuh dirinya untuk membalas dendam. Di saat ini, dari bukit yang jauh terdengar suara ledakan. Raja Beruang Bumi melihat ke arah saja, terlihat sebuah kepala muncul di gua. Melihat kepala ini, mata Raja Beruang Bumi pun membuka lebar. Manusia ini belum mati. Tentu saja warrior yang belum mati, tapi hampir saja. Dia sekarang menyadari, dirinya sudah terlalu meremehkan kekuatan Raja Beruang Bumi. Kekuatan ini lebih kuat berkali-kali lipat dari Raja Serigala Hantu. Sekarang seluruh badan seolah-olah sudah patah, organ dalam sudah hancur. Jika bukan karena lubang dalam ini sangat pengap, dia lebih bersedia berada di dalam saja. Karena setiap kali dia bergerak, akan merasakan rasa sakit yang menusuk. Bisa dikatakan, satu tabrakan dari monster hitam level Raja Puncak ini, sudah membuat dia kehilangan daya tempur. Bersambung.